Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi grade 8. Baik, misalkan menjelaskan tentang fungsi. Kemarin kalian telah mengerjakan tugas tentang daerah asal atau domain, kemudian daerah kawan atau kodomain, dan hasil atau range. Nah, di sini misalkan menjelaskan tentang fungsi. Apa sih fungsi? Ya, di sini akan menjelaskan pengertian fungsi atau nama lain fungsi adalah pemetaan. Jadi kalau misalnya di buku itu ada kata pemetaan, yaitu adalah fungsi. Oke, fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A tepat satu anggota himpunan B. Jadi himpunan A atau himpunan yang sebelah kiri itu hanya tepat satu di himpunan B. Oke, baru itu dikatakan fungsi. Contohnya ada di sini di gambar yang pertama. Jadi setiap anggota di himpunan A atau yang di sebelah kiri itu kan tepat satu di anggota himpunan B atau himpunan yang di sebelah kanan. Gimana contoh yang bukan fungsi atau pemetaan? Itu gambar di bawahnya. Itu di himpunan A di titik yang pertama itu tidak tepat satu di anggota B karena dia bercabang. Nah, inilah bukan dikatakan fungsi. Jadi kalau fungsi itu tepat satu. Oke, bisa dipahami ya dari diagram panah 2 ini. Oke, Miss lanjut. Oke, nah Miss ulas sedikit tentang kemarin daerah asal, daerah kawan, dan hasil atau domain, kodomain, dan range. Jadi nanti dikoreksi juga tugasnya minggu lalu. Kalian koreksi, benar nggak sih yang domain, kodomain, dan range. Jadi ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu anggotanya ada 1, 2, 3, sedangkan himpunan B ada A, B, C. Oke, di situ yang dikatakan daerah hasil, daerah asal, itu domain ya, disebut domain, itu himpunan A. Yang himpunan A, semua anggota di himpunan A. Berarti domainnya 1, 2, dan 3. Sedangkan daerah kawan atau kodomain itu semua yang ada di himpunan B. Sehingga anggotanya ada A, B, C. Nah, gimana range atau hasil? Nah, hasil ini yang dikenai panah dari himpunan A. Di situ yang dikenai panah hanya A dan B. Jadi bisa membedakan ya kodomain dengan range atau hasil. Jadi C-nya kenapa nggak masuk, Miss? Karena C-nya tidak dikenai dari himpunan A. Oke, sekarang kita masuk fungsi. Kita bahas tentang notasinya. Notasinya dituliskan seperti ini, F.2x atau biasanya F dalam kurung X sama dengan AX plus B. Biasanya seperti itu ya, sama aja. Dimana F itu adalah nama fungsinya, X anggota daerah asal. Berarti kalau dalam diagram panah, nah kalau misalnya nanti didefinisikan nilai X, berarti X itu daerah asalnya atau himpunan A-nya. Kemudian AX plus B itu bayangan dari X atau dengan kata lain daerah kawannya. Jadi ketika nanti diketahui X-nya, tinggal masuk substitusikan ke persamaannya, jadilah daerah kawannya yang akan menjadi hasil. Oke, di sini ada rumus fungsi linear ya. Dengan contohnya ya, itu yang Miss katakan. Jadi yang di atas notasi dengan yang rumusnya itu sama, F dalam kurung X atau F.2x itu sama, pengertiannya sama. Oke, di sini rumus fungsi linear Fx sama dengan Ax plus B dengan X variabel dan Fx nilai fungsinya. Contohnya punya persamaan atau fungsi Fx sama dengan 2x plus 2. Nah, diketahui nilai fungsi X-nya atau X-nya ini 2 atau daerah asalnya itu 2.
berapa sih daerah hasilnya atau himpunan B-nya, kalian tinggal mensubstitusikan nilai X-nya atau ganti X-nya jadi 2, sehingga kan persamaannya tadi 2X plus 2, berarti 2X-nya ganti dengan 2, 2 dikali 2 ditambah 2, sehingga hasilnya 6. Seperti itu ya, hanya mensubstitusikan nilai X-nya yang diketahui. Tapi di sini yang kita bahas bagaimana sih kalian menggambar grafik fungsi atau melukis grafiknya. Oke. Nah, ini grafik fungsi linear. Sebelumnya kalian telah belajar sistem koordinat kartesius. Ini akan lebih mudah untuk menggambar. Kalian bisa membuat koordinat kartesius ya. Oke, di sini langsung ke contoh. Contoh fungsinya itu sama kayak sebelumnya, fx sama dengan 2x plus 2. Bagaimana sih cara kalian menggambarkan fungsi dari soal ini? Oke, yang pertama kalian harus tentukan titik potong. Oke, titik potong itu ada 2, titik potong terhadap sumbu X dengan titik potong terhadap sumbu Y. Oke, jadi kalau titik potong terhadap sumbu X artinya Y-nya 0. Seperti itu ya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Nah, di sini kan nggak ada Y, Miss. Oke, jadi Fx itu nama lainnya kalau di dalam koordinat dia Y. Karena di sini X-nya ada ya. Nah, gimana dengan Y-nya? Y-nya itu adalah Fx. Oke, kalian baca di sini titik potong dengan sumbu X jika sumbu X jika Fx-nya sama dengan 0 atau Fx itu nama lainnya Y-nya ya. Nah, jadi kalian tinggal buat 0 sama dengan, karena Fx-nya 0 ya, 0 sama dengan 2x plus 2. Sehingga kalian operasikan pindah ruas ya. Jadi 2x sama dengan min 2. Maka x sama dengan min 1. Sehingga diperoleh titiknya min 1, karena x-nya min 1 yang kita dapat. Nah, y-nya berapa tadi? 0, karena dia titik potong dengan sumbu X. Bagaimana dengan titik potong dengan sumbu Y? Berarti X-nya yang 0. Sekarang kalian substitusikan saja X-nya 0, sehingga 2 dikali 0 ditambah 2, sehingga hasilnya 2. Sehingga ada 2 titik. Yang pertama tadi min 1,0 dengan 0,2. Seperti itu ya. Nah, sehingga kalian bisa menggambarkan atau melukiskan di dalam sistem koordinat kartesius. Seperti biasa, kalian membuat sumbu X, sumbu Y, kemudian titik 2 yang kita peroleh. Di situ ada min 1,0, kemudian 0,2. Kemudian kalian tarik garis dari 2 titik tersebut. Nah, garis inilah yang dinamakan grafik fungsi dari fx sama dengan 2x plus 2. Seperti itu. Untuk pertanyaan, kalau misalnya kurang paham dengan cara grafik, kalian bisa baca di buku ya, di buku kalian. Kemudian ketika ada pertanyaan silakan japri ke WA Miss. Terima kasih.